Sekarang masuk pada sesi diskusi. Ya, tadi saya sempat menyampaikan bahwa angkat tangan ternyata mohon maaf ya, hanya yang ada di chat room saja ya. Mungkin kita bisa baca dulu ya yang sudah masuk di chat room, yang sudah terpilih. Monggo bisa dibantu untuk slideshow. Monggo dari nomor workshop 192, izin bertanya Pak TW, hak dan kewajiban pasien apakah harus persis sama dengan yang ada di Permenkes atau bisa dipilih beberapa poin saja? Monggo Dr. TW untuk bisa ditanggapi. Ya. Jadi yang di Permenkes itu untuk rumah sakit ya. Yang di FKTP belum ada. Maka pertanyaannya langsung terjawab bahwa untuk menulis hak dan kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan klinik. Karena kalau hak pasien itu kan banyak. Kalau klinik nggak mampu, nggak ada, ya berarti bukan menjadi hak pasien lagi. Bukan menjadi kewajiban klinik lagi. Jadi monggo. Tapi untuk yang dasar-dasar memang wajib. Yang contoh, pasien berhak mendapatkan informasi. Pasien berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang standar. Pasien, nah itu klinik wajib memenuhi pemeriksaan yang standar itu. Kemudian dokter, layanan ya, dokter. Dokter juga punya kewajiban untuk ikut memikirkan kesulitan-kesulitan keuangan pasien. Misal kalau memang pasien tidak mampu untuk memeriksa laborat, padahal kan itu kewajiban dokter memberi pelayanan yang sebagus-bagusnya untuk pasien, untuk penegakan diagnosis. Kalau ada pemeriksaan laborat, maka menjadi lebih mantep dokter untuk memberikan diagnosa. Karena klinik mempunyai laborat. Tapi kalau pasien tidak mampu, ya berarti tidak menjadi kewajiban lagi dokter untuk mewajibkan pemeriksaan laborat. Demikian, gitu. Terima kasih. Jadi cukup jelas ya. Jadi yang ada di hak dan kewajiban yang ada di Permenkes itu adalah diperuntukkan untuk rumah sakit, kemudian untuk yang di klinik sesuai dengan kemampuan yang standar ya. Pertanyaan kedua, dokter, apakah unit keluhan pelanggan perlu juga dibuatkan SK dari direktur klinik, dokter? Mungkin bisa dijawab singkat saja, iya atau tidak, gitu ya? Ya, betul. Tadi sudah saya jelaskan, harus ada penanggung jawab keluhan. Walaupun nanti di klinik misal pegawainya ada 4, dokternya ada 2, yang muter-muter penanggung jawabnya itu saja. Tapi wajib ada SK. Siap. Terima kasih dokter. Kita lanjut kembali. Pernyataan berikutnya dari 033. Hak dan kewajiban pasien apakah boleh digabung dengan general consent? Ini maksudnya bagaimana nih? Ya, ini juga saya maksudnya gimana ini? Atau mungkin inform consent, dokter. Jadi cukup panjang ya. Karena hak dan kewajiban itu harus terbaca di layanan. Jadi harus ada poster atau ada banner. Poster dan banner itu hanya mewakili tugas petugas pendaftaran. Karena seharusnya hak dan kewajiban itu dibacakan berulang kali setiap ada pasien. Nah, tapi kan itu idealnya. Nah, kalau nanti petugas pendaftaran membacakan hak dan kewajiban pasien, habis waktunya. Maka dicari media lain, ada banner, ada poster, ada video, gitu, ya. Siap, terima kasih dokter. Kemudian balik lagi, ini pertanyaan agak melenceng nih, dokter Theo, untuk kekurangan alat dengan harga tertentu ya. Apakah klinik rawat inap tetap harus memiliki atau ada pasien mata langsung dirujuk ke rumah sakit? Ini solusinya bagaimana nih dokter? Langsung rujuk rumah sakit. Sampai sekarang tapi belum tanda tangan persetujuan untuk pemeriksaan itu, J. Dan satu lagi, itu yang kemarin di checklist self-assessment BPJS muncul, itu sebetulnya hanya sekedar untuk mengetahui. Jadi pas rapat di tingkat pusat, BPJS hanya ingin tahu berapa saja di FKTP hanya ada berapa sih yang memiliki alat itu. Jadi tidak kewajiban, ya. Mohon tenang saja, ya. Monggo layanan dilanjutkan saja untuk yang itu, tidak usah mikir beli itu, ya. Baik, lanjut di halaman berikutnya, panitia.
Oke, dari 063, mohon izin bertanya dokter, di tempat kami, dokumen rekam medik, pasien kami ditambahkan kolom tanda tangan pasien sesuai arahan atasan. Dalam hal ini, apakah menjadi bukti penjelasan dan evaluasi hak dan kewajiban kepada pasien? Nah, ini bisa ditanggapi, dokter? Wah, ini jadi gini, rekam medik itu isinya milik pasien, tapi itu hanya catatan dokter agar punya bukti bahwa sudah melakukan ini, tidak melakukan ini. Jadi tidak perlu berlebihan, ya. Tidak harus pasien tanda tangan. Kalau dokter sudah menulis di situ, sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah menjadi bukti bahwa dokter sudah mengedukasi. Intinya hanya untuk bukti telusur ya dokter ya, di rekam medik ya, supaya nanti lebih mudah ya. Oh, ternyata sudah dilakukan kan gitu ya. Baik, di 158, mohon izin bertanya, apakah misal kebanyakan poin dari EP nilainya 5, apakah masih bisa lulus akreditasi? Wah, ini sudah sampai ke sana nih dokter. Gini, jadi ya ini termasuk nanti ya di sesi berikutnya pada saat pendampingan. Kita itu tujuannya apa sih akreditasi ini? Kalau tujuannya sekedar lolos, ya sudah, nggak usah ngeluh-ngeluh, nggak usah mikir yang pusing-pusing. Yang penting sudah dilakukan, ada dokumennya, lulus insya Allah. Tapi kalau dilakukan tidak ada dokumennya, ya nggak bisa diluluskan. Tapi kalau bagi klinik yang merasa bahwa proses akreditasi ini kesempatan kita promosi ke masyarakat, kita menjadi bintang 5, kalau istilahnya rumah sakit ya, kita paripurna, ya kita kejar yang bagus. Dan teman-teman semuanya, saya memberi semangat ya, untuk menjadi paripurna itu kan nilainya 80. Jadi kita punya potensial error itu 20%. Jadi kalau nilainya 5 terus, semuanya ya lulus lah. Yeah. Oke, dokter. Ngebut ya dokter, karena waktunya juga sudah habis. Mohon izin bertanya, untuk surat kaleng ini, kalau pada saat keluhan, bagaimana cara menindaklanjutinya, bagaimana gitu maksudnya ya? Nah, ini anggap saja surat kaleng ini dari medsos. Medsos kan hampir seperti surat kaleng, kita nggak bisa nelusuri ini siapa yang bikin kan, akun bodong juga bisa. Tidak lanjuti saja, nggak apa-apa. Bisa ya ditanggapi, atau mungkin ditaruh di majalah dinding gitu ya dokter ya. Lanjut lagi, mohon izin dokter TW, pengadaan kotak saran cukup satu saja di depan ruang tunggu atau di tiap ruangan poli umum, poli gigi diberi ya, masing-masing ada kotak saran. Mohon pencerahan ini. Nanti satu atau banyak ini? Kalau banyak kasihan, satu saja cukup, yang penting dilengkapi kertas dan ballpoint. Ya cukup ya, jadi satu saja. Kemudian yang dari 215, mohon izin bertanya, target akreditasi untuk mencapai lolos akreditasi untuk poin-poin tertentu jumlahnya berapa? Ini sudah masuk lagi ke akreditasi lagi nih dokter. Saya belum bisa menjelaskan karena juga belum ditetapkan. Oke, belum ada bocoran ya berarti ya. Gini, poin 0, 5, 10 itu mau dokumen, mau kegiatan, mau fasilitas, nilainya sama, 0, 5, 10. Maka nanti teman-teman di klinik abaikan dulu tentang fasilitas, jangan digarap sih, garap tentang dokumen. Misal nih, kita membuat SK tentang penanggung jawab tadi, keluhan, nilainya 10 kalau kita sudah bikin. Sama dengan kita melengkapi IPAL, harganya 80 juta, nilainya 10 juga. Ini hanya untuk kita ya ini ya. Jadi intinya yang penting sudah ada itikat baik dan didokumentasikan ya dokter ya. Nah itu. Oke, bisa lanjut halaman berikutnya untuk panitia. Masih atau sudah habis? Oh ya masih ada. Bertanya masih bisa Pak. Harus chat atau bisa resen Pak? Mohon izin hanya melalui chat saja, gitu, dokter Wiwit. Baik, lanjut 163, mohon izin bertanya, ada istilah informed consent dan general consent. Apakah keduanya sama atau ada perbedaan nih dalam penggunaannya nih, dokter? Saya rasa kalau informed consent ini pada kasus-kasus tertentu. Jadi nanti di workshop yang berikutnya mengenai informed consent ada sesi khusus yang selama ini tidak kita lakukan. Contoh, informed consent mengenai anestesi gigi. Ternyata
harus dilakukan. Padahal selama ini kita include dengan tindakan pencabutan gigi. Anestesi gigi itu include dengan tindakan pencabutan gigi. Padahal itu hal yang berbeda. Bisa jadi kita melakukan kegagalan di injeksi anestesi, bisa jadi kita melakukan kegagalan di pencabutan gigi. Nah, ini nanti bisa kita kupas tuntas di sesi-sesi berikutnya nanti sesuai dengan elemen penilaian. Mohon bersabar, ini yang bertanya ya, nanti ada waktunya sendiri dikupas lebih dalam lagi. Jadi mungkin masih dijawab secara superficial saja. Ini juga dari 264, apakah pengambilan sampel darah di laboratorium perlu inform consent? Ya, betul. Karena pasti ya. Tindakan harus ada inform consent. Semua tindakan ya harus inform consent ya. Lanjut lagi ngebut ini, apabila pasien atau keluarga menolak untuk dirujuk, sementara dalam kondisi kritis, apakah harus ada surat penolakan tindakan, misalnya kasus krisis hipertensi? Betul, harus dilakukan inform consent penolakan, paling tidak keluarganya. Baik, kemudian lanjut lagi, untuk dari 258, untuk inform consent, apakah semua tindakannya yang ada di klinik harus dibuatkan inform consent, atau hanya tindakan tertentu saja? Dan nomor rekam medis apakah perlu dicantumkan dalam inform consent tersebut? Betul, harus dilakukan inform consent, dan di inform consent tersebut ada nama, ada keluarga, ada nomor rekam medis, dan apa saja yang mau dilakukan yang tidak disetujui maupun disetujui. Baik, lanjut lagi. Form pemberian dari 033, form pemberian informasi apakah harus ada di rekam medis, rawat jalan, dan rawat inap? Ini informasi, kalau sekedar informasi secara umum tidak harus direkam medis, cukup di banner maupun di poster, misalkan ya, dokter, ya. informasi hak dan kewajiban. Nanti rekam medis kita habis hanya untuk menulis hak dan kewajiban. Baik. Baik, satu lagi 128, pertanyaannya ini cukup menarik ya, untuk PKP 1, masalah filling dokumen, apakah harus hard copy ya atau paper, bisakah misalkan di folding atau di folder di Google Drive? Jadi karena kita sudah mulai proses ya, tahun depan itu sudah mulai rekam medis, maka mindset kita pun harus bergeser juga, termasuk seorang surveyor juga harus bergeser dari manual ke digital. Saya rasa ini menjadi usulan yang bagus, kalau saya merasa tidak masalah. Oke, siap ya. Kemudian dari 216, pasien yang medikasi 2 hari sekali, inform konsennya hanya pertama kali akan dimedikasi, atau setiap datang medikasi harus membuat inform konsen? Cukup sekali saja. Cukup sekali, oke, lanjut. Ini kayaknya banyak yang ngetes nih, Dokter TW, nggak nanya nih. Dari nomor workshop 200, dalam hal screening pasien, apabila ada keterbatasan jumlah petugas, apa yang harus dilakukan? Ya, harus dilakukan penambahan petugas. Ya, betul. Setuju ya, dokter. Atau melalui beberapa prosedur gitu ya, pemanfaatan teknologi atau dan yang lain mungkin ya. Lanjut, 258, apakah prosedur screening sama dengan alur pelayanan? Oh, prosedur screening salah satu alur pelayanan. Di awal alur pelayanan itu screening ini. Iya, jadi merupakan bagian ya dari alur pelayanan ya. Oke, jadi luruskan. Oke, panitia masih ada atau sudah cukup? Sepertinya waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Ini Dokter TW luar biasa. Respon dari teman-teman peserta yang haus ya akan informasi pada hari ini. Mungkin Dokter TW karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi, mungkin bisa saya simpulkan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pelaksanaan dari instrumen akreditasi ini adalah bagaimana teman-teman menyiapkan ya semua kegiatan dengan dokumentasinya ya, terkait dengan sarana dan yang lain-lain. Ini tentu bisa dilakukan tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut yang semuanya tercantum di dalam dokumentasi. Dokter TW, ini waktu kita sudah mau habis. Ya. Dokter TW mungkin bisa memberikan closing statement untuk sesi kali ini. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Karena kemarin saya yang harusnya ngisi di tentang instrumen akreditasi secara menyeluruh, ini masuk di teknis. Saya memberi
semacam saran ya kepada teman-teman di klinik untuk membuat dokumentasi ini adalah sesimpel mungkin, semurah mungkin. Setiap kondisi kesulitan fasilitas yang tidak ada di klinik sehubungan dengan biaya, maka dibuat rapat melakukan rencana anggaran pengadaan tahun depan. Itu sudah mencukupi bahwa klinik konsen terhadap fasilitas. Karena memang kekurangan dana, ya sudah tahun depan. Tahun depan masih kurang dana lagi, berarti ya dirapatkan lagi untuk anggaran tahun depannya lagi. Ini kunci agar klinik tidak harus memenuhi fasilitas-fasilitas yang bisa dihemat. Terima kasih. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini mungkin jadi pencerahan bagi teman-teman peserta semuanya. Intinya adalah jangan mundur dulu kalau memang belum ada. Tetap disiasati ya dokter ya. Dengan rapat, dengan beberapa pertemuan yang mengarah ke sana ya. Rapat perencanaan anggaran untuk tahun depan ya. Kalau tahun depan belum ada, tapi tetap disampaikan alasan-alasannya. Terima kasih Dokter Telogowismo, luar biasa sekali pada kesempatan pagi hari ini. 3 sesi dilampaui tanpa ngantuk sedikit pun nih teman-teman. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Telogowismo maupun teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Dengan demikian untuk sesi pertama sudah berakhir. Mohon maaf ada sedikit ya, lebih waktu sedikit ya, karena antusias teman-teman juga luar biasa. Terima kasih, mohon maaf bila ada sedikit ya kekurangan pada saat kita menyampaikan. Terima kasih Dokter Telogowismo. Mungkin habis ini masih tayang lagi ya, tetap lanjutkan lagi. Semoga tetap sehat selalu. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan ada materi dengan sesi dengan moderasi yang lain. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.